Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri dengan fasilitator Bapak Arwin Jaini MPD dan pengajar praktik Ibu Rifka Nilamsari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Retnawati dari SDN Q2 Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri akan memaparkan jurnal refleksi minggu 14. Jurnal refleksi minggu 14 ini disampaikan dengan model 4C, yaitu connection, tentang keterkaitan materi dengan peran sebagai guru penggerak. Yang kedua adalah challenge, yaitu ide dari narasumber yang berbeda dari praktik yang dilakukan selama ini. Yang ketiga adalah konsep, yaitu tentang konsep utama yang dipelajari. Dan yang keempat adalah change, yaitu perubahan setelah menerima materi. C yang pertama adalah connection. Materi yang dipelajari pada modul 2.3 adalah tentang materi coaching pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru memiliki banyak peran, yaitu sebagai mentor, konselor, dan coach. Guru berperan sebagai mentor saat menyampaikan pengalaman yang dimilikinya. Sedangkan guru sebagai seorang konselor, guru melakukan konseling terhadap murid yang datang dengan permasalahannya. Namun, seyogyanya guru harus berperan sebagai coach. Mengapa demikian? Sebab sebagai seorang coach, guru bertujuan untuk menuntun coachee menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang hendak dicapai. Adapun hubungannya adalah membangun kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya mengarahkan saja, sedangkan coachee lah yang membuat keputusannya sendiri. Inilah alasannya mengapa guru sejatinya harus menjadi seorang coach. Melalui kegiatan coaching, guru membantu menggali, menuntun, serta mengambil keputusan murid dalam menyelesaikan permasalahannya atau untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah challenge. Selama ini yang diterapkan di sekolah adalah kebanyakan guru membantu murid menyelesaikan permasalahannya. Artinya, guru memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi, bukan menggali serta menuntun. Setelah mempelajari coaching dalam pembelajaran ini, ke depan saya sebagai seorang guru penggerak akan menerapkan praktik coaching pembelajaran di kelas maupun di sekolah, yaitu menuntun murid untuk menyelesaikan permasalahannya dengan menggali potensi yang dimilikinya, sehingga murid dapat bertanggung jawab sendiri untuk memutuskan permasalahannya. Yang ketiga adalah konsep. Adapun konsep materi yang dipelajari pada modul 2.3 ini diantaranya adalah: yang pertama, konsep coaching dalam konteks pendidikan; yang kedua, komunikasi yang memberdayakan; dan yang ketiga adalah Tirta sebagai model coaching. Yuk, mari kita bahas satu persatu konsepnya. Yang pertama adalah konsep coaching dalam konteks pendidikan. Dalam konsep ini, guru seyogyanya berperan sebagai coach. Sebagai seorang coach, guru menuntut murid menemukan solusi permasalahan yang dihadapi, murid sendiri yang menentukan keputusannya. Berikutnya adalah komunikasi yang memberdayakan, meliputi komunikasi asertif. Dalam komunikasi asertif ini, seorang coach mau berpendapat dan mendengar pendapat orang lain, menjaga dan menghargai hak dan perasaan orang lain. Berkomunikasi secara asertif akan membangun kualitas hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih positif, karena ada pencapaian bersama kesepakatan dalam pemahaman dari kedua belah pihak. Kualitas hubungan yang diharapkan dibangun atas rasa hormat pada pemikiran dan perasaan orang lain. Adapun tips untuk melakukan komunikasi asertif adalah menyamakan kata kunci, menyamakan bahasa tubuh, serta menyelaraskan emosi. Komunikasi yang memberdayakan berikutnya adalah pendengar aktif. Sebagai seorang coach, kita harus belajar meningkatkan kemampuan mendengar sabar seorang coach kita. Tidak sekedar mendengarkan, tetapi juga memahami apa yang ia maksud, menghormati setiap kalimat yang diucapkan, dan membuat dia nyaman saat bercerita. Hal yang perlu kita dengar adalah pesan yang disampaikan, baik yang terungkap langsung ataupun yang tersirat, emosi dan perasaannya, pikirannya, bahasa tubuh dan mimik wajah,
nilai-nilai yang menghidupi diri mereka, usaha dan hasil yang dicapai, serta materi lainnya yang disampaikan. Terdapat 5 teknik mendengarkan aktif. Yang pertama, memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, tunjukkan bahwa kita mendengarkan melalui respon dan bahasa tubuh. Yang ketiga, menanggapi perasaan dengan tepat. Yang keempat, parafrase digunakan ketika kita hendak menegaskan kembali makna pesan yang disampaikan dengan menggunakan kalimat kita sendiri. Dan yang terakhir adalah bertanya untuk mendorong lawan bicaranya menguraikan lebih lagi keyakinan atau perasaannya. Komunikasi yang memberdayakan berikutnya adalah bertanya efektif. Bertanya adalah keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan coaching. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah sehingga coachee memberikan jawaban secara detail. Selain itu juga harus menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan potensi dirinya. Berikutnya adalah umpan balik positif, bertujuan untuk membangun potensi yang ada pada coachee dan menginspirasi mereka untuk berkarya. Secara khusus diberikan pada coachee ketika dalam proses coaching. Ada hal-hal yang tidak terduga muncul atau hasil dari coaching ini berbeda dari yang coachee pikirkan. Bentuk umpan balik diantaranya adalah langsung diberikan saat berkomunikasi, spesifik atau fokus pada yang dikatakan, faktor emosi atau mengikutsertakan emosi yang dirasakan, serta apresiasi yaitu menyertakan motivasi positif. Konsep berikutnya adalah Tirta sebagai model coaching. Coaching model Tirta adalah modifikasi dari model Grow yang telah dikenal sebelumnya. Tirta adalah air dan diibaratkan sebagai murid. Tugas guru memastikan air mengalir tanpa sumbatan, sedangkan coaching merupakan alat untuk menyingkirkan sumbatannya. Tirta merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan umum merupakan tahap awal di mana kedua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Contoh tujuan umum yang ditanyakan kepada coachee diantaranya adalah: apa rencana pertemuan ini? Apa tujuannya? Apa tujuan dari pertemuan ini? Apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Atau apakah ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Langkah Tirta selanjutnya adalah identifikasi. Pada saat ini, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap identifikasi ini adalah: kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Dari skala 1 hingga 10, di mana kamu sekarang dalam pencapaian tujuan kamu? Apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Peluang atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan, dan apa solusinya? Rencana aksi. Dalam hal ini terjadi pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Contoh pertanyaannya adalah: apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Adakah prioritas? Apa strategi untuk itu? Bagaimana jangka waktunya? Apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Dan bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan? Langkah Tirta yang terakhir adalah tanggung jawab, yaitu membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Contoh pertanyaannya adalah: apa komitmen kamu terhadap rencana aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen? Dan bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Model refleksi yang terakhir adalah change, yaitu perubahan yang akan saya lakukan setelah mempelajari konsep coaching. Dalam pembelajaran menggunakan model Tirta adalah merubah mindset serta mengaplikasikan konsep-konsep coaching dalam menuntun murid menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Demikian jurnal refleksi minggu ke-14 ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam guru penggerak. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan konten terbaru.